Baiklah para sahabat, kali ini kita akan mencoba unboxing satu headlamp ya, Netcore HC35. Apa kelebihan dari senter ini akan kita lihat ya setelah kita unboxing. Jadi ini sudah memakai itu baterai 21.700 dengan pencahayaannya paling besar yaitu 2700 lumens. Nah, jangkauan sinaran bisa 134 meter, 4500 ccd, dan tahan banting jatuh dari ketinggian 1 meter. Senter ini juga sudah waterproof sedalam 2 meter. Oke. Jadi apa aja yang dilengkapi di sini kita unboxing. Oke, ini box. Ini senter. Nah, senter kita bentuknya seperti ini ya. Nah, oke, ini kita taruh di sini dulu. Kemudian kita lihat ya. Ini apa? Ini adalah strap band untuk di kepala. Ya, jadi untuk di kepala ininya. Nah, HC35 ini strap bandnya sangat bagus ya, karena ininya terbuat dari logam. Nah, logamnya ini katanya dari aluminium alloy ya, dari grade untuk membuat pesawat antariksa loh. Nah, dengan logam biasanya kalau yang lama itu ada pakai karet ya, karetnya itu biasa cepat rusak kalau untuk dipakai di iklim tropis kayak kita di Indonesia ini, kelembapan tinggi dan panas, itu akan rusak sendiri karet-karetnya. Nah, ini kebetulan HC35 ini dari logam, jadi ini akan tahan dan tidak seperti yang lainnya karetnya rusak sendiri. Kalau ini sudah pakai logam, jadi nggak bakalan rusak. Jadi cara pakainya gimana? Ini tinggal klip aja begini. Nah, ini tinggal kita taruh di kepala. Ya, jadi ini bisa di setel sesuai dengan kondisi kepala kita. Ya, nih. Oke, jadi ininya juga bisa kita gerakin ya. Nih, sudah sangat terikat kenceng loh. Oke. Nah, ini kita lepasin. Nah, ini strap band. Nah, kemudian ini kita dapat converter ya, soketnya. Soket ini untuk apa? Ini dudukan. Ini adalah untuk kita menaruh baterai, karena baterai yang banyak beredar saat ini adalah baterai 18.650 yang umum ya orang pakai. Jadi ini tinggal masukin ke sini aja, tinggal dimasukin ke dalam senter ya. Jadi ini semacam konverternya rumahnya ya. Selain baterai 18.650 juga bisa pakai baterai CR123. Oke. Nah, kemudian apalagi yang didapat ini. Nah, ini adalah kabel charger ya. Jadi kabel chargernya untuk charger senter tersebut dengan jadi kita tinggal hubungi ini ke charger HP ya. Ini ke senternya. Oke, kemudian apalagi yang ada di sini? Nah, ini strap band ya, strap band pula. Ini strap band ya. Kalau kita sebutinnya apa ini ya? Ini untuk pegangan yang di tangan. Jadi untuk menghindari jatuh ya biasanya. Nah, ini gunanya pakai apa? Ini ada klip. Nah, jadi ini di klip ini ya, nanti tinggal dipasang aja. Ini dipasang. Nah, jadi pakainya begini ya, dipasang. Nah, jadi ini gunanya bagaimana? Ini kita bisa di sini. Ini kita gabung aja nih, pasang klip ini ya. Ini adalah klip ya. Nah, pemasangannya bagaimana di senter ini? Nah, klipnya ini jadi kita bisa pakai ya. Jadi dengan ada klip ini kita bisa sangkutkan di pocket, di saku baju atau celana atau tempat lainnya yang ingin kita gantung. Kemudian kalau kita jalan, kita ini taruh di tangan begini, otomatis tidak akan jatuh ya. Jadi menghindari kita jatuh atau hilang. Oke, jadi ini kita bisa lepasin ya. Lepasinnya gampang aja. Nah, kemudian dari paket yang ada masih ada satu lagi. Nah, ini namanya O-ring. Ini O-ring
Ya, O-ring ini gunanya untuk apa? Dari tadi kita nggak lihat baterai ya. Baterainya ada di dalam di sini. Oke, jadi O-ring ini gunanya di sini. Nah, ini adalah karet di sininya. Nah, ini ya. Jadi ini O-ring itu di sini nih. Karet ini. Ini karet ini gunanya untuk mencegah air masuk ke dalam senter. Jadi fungsi waterproofnya ini di sini. Semacam sealnya ini ya. Jadi O-ring ini harus kita simpan. Jadi kalau rusak kita tinggal ganti di sini ya O-ring tersebut. Oke, jadi baterai sudah ada di dalam. Ini ya, baterai 4000 mAh. Yang paling perlu ini ya, di baterai ini ada semacam kertas. Nah, semacam kertas ini perlu diingat. Begitu kita beli, kita buka harus kita buang ya. Kenapa? Kalau nggak kita buang, biasanya senternya nggak hidup. Oke, nah ini kita lepas. Nah, kelebihan dari senter ini adalah dia mempunyai indikator. Indikatornya kita mengetahui apakah senter kita ini baterainya perlu dicas ulang lagi dalam keadaan penuh atau berapa volt. Dari sini kita bisa lihat. Oke, jadi ini kita tutup. Ingat loh, tutupnya ini sampai kita tutup nggak bisa tutup lagi ya. Jangan dibiarin longgar, karena kalau dibiarin longgar biasanya senternya nggak mau hidup. Nah, ini kita tutup. Nah, kita lihat di sini lampunya tuh 2, 3 ya, 3 kali kelip, 4, 5. Oke, jadi tadi berapa ya? Saya juga lupa jadinya berapa klipnya. Kita ulangi lagi, oke? Nah, tutup. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tadi 3, yang keduanya 4, berarti tegangan di baterai ini 3,4 volt ya. Kondisi penuhnya adalah 4,1 atau 4,2 volt. Oke, ini senter. Jadi kelebihan senter ini salah satunya di sininya ada magnet. Nah, ada magnet ini kita bisa nempel ke permukaan-permukaan besi. Jadi kita nggak perlu pegang lagi. Contohnya di kapnya mobil ya. Oke, nah di sini kita lihat di sini ada port USB. Jadi kalau kita mau charger, kita buka port USB-nya di sini. Oke, jadi chargernya bagaimana? Chargernya ini kita buka, kita hubungi ke adaptor handphone ya. Nah, kita hubungi ke adaptor handphone di sini. Oke, kita cas. Nah, pada saat kondisi charger kita lihat ini klip-klipnya ya, beraturan. Nah, kalau udah penuh bagaimana? Kalau penuh dia akan nyala, LED ini akan nyala terus, tidak kelap-kelip. Nah, pada saat itu kita bisa cabut. Baik senter ini maupun baterainya ini ada overcharge, anti overcharge-nya. Jadi nggak perlu takut ya kelamaan kita menchargernya. Jadi tidak akan rusak karena sudah ada overcharge protection-nya. Oke, nah perlu diketahui lagi kalau misalkan klipnya ini cepat, berarti ini ada masalah dengan di baterainya. Biasanya karena ini nggak ditutup rapat di sininya. Ingat ini sampai kita nggak bisa tutup lagi ya, baru dia bisa berfungsi semuanya. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana untuk mengoperasikan senter ini. Nah, ini kita cabut ya. Oke, jangan lupa habis charger ininya kita tutup ya, biar kalau masuk ke dalam air atau jatuh tidak rusak senter ini. Oh, nah jadi senternya begini ya, kita bisa pakai manual tadi dengan begini, secara manual ini enak pegang di tangan. Nah, bagaimana cara mengoperasinya? Kita cukup tekan sekali aja, tuh. Nah, tekan sekali dia akan ke level terang yang 1. Ya, jadi dia ada 5 tingkat terang. Ya, ini terangnya 1 lumens. Oke, kemudian tingkat berikutnya. Bagaimana kita ke tingkat berikutnya? Tinggal pencet sekali lagi. Nah, ini terang yang kedua. Ya. Nah, ini terang ketiga, 270 lumens. Nah, kemudian ini terang yang keempat, 800 lumen. Nah, ini terang yang paling terangnya, turbo mode 2700 lumen. Nah, kalau kita pencet sekali lagi, dia akan kembali ke siklus 1 lumens tadi, ya. Nah, bagaimana cara mematikannya? Banyak orang yang bingung ya. Gampang matiinnya. Jangan tekan
sebentar begini, kalau tekan sebentar begini ya kembali ke siklusnya, dia nggak akan mati. Jadi bagaimana kita matinya? Tekan dan tahan, dia akan mati. Oke, tekan dan tahan. Jadi kita hidupin, tekan dan tahan, dia akan mati. Oke. Nah, sekarang salah satu kelebihan dari senter ini adalah dia dapat men-save tingkat terang yang terakhir kita gunakan. Jadi kita nggak perlu pencet beberapa kali lagi ya. Contoh nih. Nah, kita masuk ke tingkat terang yang kedua ya. Kemudian kita matiin, tekan dan tahan, mati. Nah, bagaimana langsung senter ini masuk ke tingkat kedua tadi? Tinggal tekan dan tahan aja. Tekan dan tahan. Nah, langsung dia hidup ke tingkat kedua tadi kan. Nah, kita bisa misalkan nih kita kembali ke 3 tadi. Nah, nih 5 ya. Nah, nih 1. Nah, sekarang contohnya lagi. Nah, kita masuk ke tingkat yang keempat ya. Nah, kita matiin. Kita mau hidupin kembali ke tingkat 4 tadi, tekan dan tahan aja. Tuh. Langsung ya. Nah, kemudian kita mau matiin tinggal tekan dan tahan. Oke. Nah, sekarang ada satu tombol fungsinya lagi. Kalau kita misalkan ingin senter ini langsung bagaimana senter langsung ke tingkat yang paling terakhir, yaitu paling terang, turbo mode. Ada cara hidupinnya. Tekan dan tahan lagi. Ya. Tuh, biar kelihatannya itu ya. Ini saya ini mode yang pertama ya, 1 lumen, saya matiin. Nah, kemudian tekan dan tahan lagi. Tuh, langsung dia ke turbo mode yang paling terang ya. Nah, ini caranya. Nah, kemudian dari senter ini dia mempunyai fungsi blitz, suar sama SOS. Bagaimana kita mengaktifin fungsi blitz, suar dan SOS-nya? Pencet ini. Jadi ini kita pencet 2 kali secara cepat ya. Lihat ya. 1 2. Nah, ini udah masuk ke fungsi blitz tadi. Nah, bagaimana kita ke siklus berikutnya? Kita pencet aja ini sekali. Nah, ini ke fungsinya fungsi suar ya. Jadi fungsi suar ini seperti kita pakai sepeda atau kapal, di kapal kayak di pesawat udara ya. Lampunya akan hidup secara suar. Oke. Nih, bisa dilihat. Tuh. Nah, kalau kita tekan sekali lagi, nah ini model untuk tipe modenya SOS. Jadi senter ini mengirim kode Morse SOS ya. Nah, kita pencet sekali lagi. Nah, dia ke blitz. Jadi begitu terus siklusnya. Jadi bisa kita pilih ya. Nah, untuk matiinnya sama aja, tekan dan tahan aja, mati dia. Oke. Jadi inilah senter kepala HC35 Nightcore ya. Bahannya ini adalah bahan aluminium alloy yang digunakan untuk membuat pesawat antariksa. Jadi ini senter ini memang sangat berkelas ya. Dan juga waterproof. Oke, kita tunggu nanti dilihat di video lainnya bagaimana kita menggunakan di beberapa lokasi. Oke, kita lihat di selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita lihat slide berikutnya. Salah satu kelebihan dari senter Nightcore HC35 ini adalah pada buntutnya ini itu ada magnet. Jadi kita dapat melengketkan di permukaan logam. Jadi senter ini sangat bermanfaat kalau kita bawa mobil dan ternyata mobil kita perlu perbaikan di tempat yang tidak ada cahaya. Jadi tinggal kita tempelin saja ya permukaan logamnya. Jadi tinggal kita perbaiki. Ini adalah 40 lumens ya. Kemudian ini 270 lumens. 270 lumens. Ini kemudian kita coba di 800 lumens. Nah, 800 lumen kemudian kita coba di turbo mode 2700 lumens. Nah, sangat terang sekali ya. Nah, kemudian apabila sudah selesai tidak digunakan lagi, kita tinggal cabut saja. Ini ya, cabut. Oke, terima kasih. 1 lumen.
1 lumens, 40 lumens, 270 lumens, 800 lumens, 2700 lumens. Baiklah, sebagai bagian akhir dari video kita, ini kita sertakan bagaimana penggunaannya di dalam rumah walet. Penggunaan di dalam rumah walet yang contoh ini adalah menggunakan 270 lumens, jadi tingkat terang yang ketiga. Oke, para sahabat, apabila menyukai video kita ini dan dianggap bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tanda lonceng, serta silakan di-share. Terima kasih.